Nah, kemudian implikasi dari manajemen strategi ini. Bahwa idealnya ya, suatu kompetisi itu membutuhkan strategi ya. Jadi one ideal competitive position in the industry. Terus dan kita harus benchmark, membandingkan aktivitas dan praktis. Jadi antara teori dan praktiknya itu harus balance ya, harus seimbang. Terus kemudian apa sih keuntungannya ya? Keuntungannya itu apa? Kita harus tahu juga ya. Batas kritisnya itu di mana? Kompetisi utama kita itu di mana? Apakah di pemasarannya atau di produksinya? Kita harus tahu potensi kita. Misalkan saya orangnya melankolis, saya core-nya di produksi. Saya paham benar untuk produksi. Misal ya, untuk pemasaran berarti saya harus meng-hire orang yang bisa memasarkan. Berarti orang yang saya senguin. Tuh ya, bahkan ada temen yang senguin, oh kerjanya ngomong gitu ya. Kalau ngomong manis gitu ya. Nah itu dia jadiin marketer. Nah, kemudian kewirausahaan strategi dan manajemen strategi. Ya, ada grafiknya seperti itu. Jadi mereka itu sangat mempengaruhi satu sama lainnya. Baik kebijakan, baik misi, ya, baik tujuan ya. Terus dan strategi manajemen implementasinya ya di program, jadi planning ya, planning, budgeting, dan prosedur. Prosedur itu sangat detail. Dan setiap prosedur itu dikaitkan dengan biaya. Misal prosedur pengemasan ya, pakai sarung tangan wajib ya, atau pakai sendok wajib untuk pengemasan aja ya, belum produksi yang lain. Jadi kan ada biaya sarung tangan, biaya beli sendok ya, terus beli kemasan. Nah ini kemasan itu ada, nah ini kemasan itu kan ada botol, ada tutup. Ada juga yang jual botol tutup saja, tapi kita punya, nah ini apa ini? Ini tutup kedua. Nah ini juga berfungsi ya. Berfungsi untuk apa? Untuk menjaga biar aromanya nggak keluar. Jadi aromanya masih tersimpan rapi di dalamnya. Nah, prosedural ketiga apa? Seal, plastik yang buat seal itu. Ya. Nah kalau udah plastiknya pasti ada pemanasnya yang buat ngesil ini kan. Ini kan biaya lagi, gitu ya. Jadi untuk pengemasan aja kita punya berapa step? Pakai sarung tangan ya, cuci tangan dulu pasti ya, cuci tangan, air ya, sarung tangan, botol, seal penutupnya, tutup, dan seal luar, terus label. Nah label nanti ada package dan packaging. Nah kita harus tahu itu prosedurnya, step-stepnya itu kita harus detail. Nah kalau yang amatir, yang hal-hal seperti ini nggak detail dia. Jadi misalkan kamu untung berapa gitu ya, banyak sih kayaknya ya, sampai 50% misalkan. Tapi dia nggak ngitung listrik ya, terus misalkan apa sih, teman-teman tuh yang suka lupa kalau bikin makanan ya, terutama ya garam itu suka lupa. Terus kemudian dia suka lupa hanya fokus pada produksi. Misalkan bikin rendang, ya udah komponen-komponennya aja.
bumbu rendang gini. Tapi dia lupa apa? Biaya cuci piring. Biaya cuci dan bersih-bersih. Itu dia lupa. Jadi kadang kamu rugi harusnya, jangan segini harganya. Kamu rugi. Kenapa? Kamu belum masukin itu apa? Sabun cuci piring, air cuci piringnya, ya. Terus tenaga yang buat cucinya belum dimasukkan. Jadi ya kalau berwirausaha emang harus rewel ya. Karena apa? Karena itu semua biaya, ya kan? Semua biaya. Jangan jangan disamakan bahwa ketika kita sekarang kita sebagai di posisi sebagai self employee. Jadi kita ngerjain sendiri apa-apa. Tapi ketika kita besar ya, kita sebagai di posisi wirausaha gitu ya, kita harus detail ya. Jadi ketika mendelegasikan orang, merekrut karyawan gitu ya, gitu kan harus SOP-nya gitu ya, harus detail, harus cerewet ya. Tuh. Terus bagaimana hubungan antara strategik dan manajemen kewirausahaan? Nah ini irisannya di bagaimana menginovasi, bagaimana networkingnya, bagaimana mengorganisasikan internal, bagaimana kondisi top manajemennya, bagaimana governance pertumbuhannya, ya. Dan semuanya itu ya adalah kreasi kita. Jadi misalkan gini ya, jadi saya ada tetangga dulu di sebelah rumah saya, itu dia jualan keliling, bubur kacang hijau dan lontong Medan. Jadi dia start keluar itu habis subuh ya, habis subuh dia keluar, dia pulang belum zuhur. Dia jual 5 ribuan. Satu kali bawa dia sekitar 100 porsi. Dia jual 5 ribuan. Nah, dari situ dia tuh kesusahan untuk merekrut karyawan gitu ya, susah. Jadi karyawan yang diajak untuk maju gitu ya, untuk dia bisa muter-muter dan sebagainya. Tapi memang iya ya, berwirausaha itu ya butuh nyali. Karena apa? Bahkan nih di kompleks saya nih banyak sekali premannya ya, satpamnya harus ngasih gitu ya. Kalau yang di klaster saya sih enggak, cuman kalau yang di klaster depan itu kami agak rese ya. Jadi satu kali yang ngidar itu minimal 3.000 gitu. Kalau bulanan 400.000. Nah, bagi orang UMKM apalagi mamang keliling kayak gitu kan ya lumayan gitu ya. Nah, kemudian komponen dari entrepreneur strategy ya. Jadi ada opportunity, identifikasi, inovasi ya. Resiko ya, flexibility ya. Kita harus fleksibel ya. Dan pertumbuhan. Ini harus kita pahami kita sana. Ya kalau di marketplace itu bagaimana? Kalau di marketplace kita bisa tahu grafiknya. Jadi